Setiap orang pasti pernah mengalami fase di mana ia merasa kurang percaya diri, sehingga akhirnya muncul pikiran-pikiran negatif di kepalanya, dan tentu sangat mengganggu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Maka menerapkan positive self-talk adalah jalan atau cara yang bisa dilakukan untuk mengusir pikiran-pikiran negatif. Self-talk itu suatu upaya memberikan afirmasi yang positif untuk diri sendiri, seperti dengan melakukan monolog, menggunakan kalimat yang baik. Self-talk yang positif itu dapat berpengaruh pada pikiran, perasaan, dan serta perilaku diri sendiri. Lalu, bagaimana cara melakukan self-talk dengan benar? Dan apa saja manfaatnya bagi kesehatan mental dalam diri? Jadi self-talk itu berbicara dengan diri sendiri, menggunakan bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang positif. Contohnya seperti ini: saya selalu bahagia, saya selalu diberi rezeki yang berlimpah. Maka hal itu juga dapat membantu seseorang dapat mengambil keputusan dengan tepat dan menjadi lebih bijak dalam menghadapi masalah kehidupan. Melalui positive self-talk, kamu akan terus terdorong untuk termotivasi untuk berpikir positif, optimis, termotivasi, dan selalu berusaha melihat sisi positif dari segala hal. Cara berbicara dengan diri sendiri itu sebenarnya mudah untuk dilakukan. Namun, tidak semua orang bisa termotivasi untuk memikirkan hal-hal positif tentang dirinya atau apa yang telah dia miliki sekarang. Alhasil, seseorang justru cenderung melakukan negatif self-talk yang berisi pikiran-pikiran negatif. Lalu ada langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk melakukan positive self-talk. Yang pertama, kenali pikiran negatif. Mengenali pikiran negatif yang sering muncul ketika kamu sedang berada dalam situasi tertentu. Usahakan untuk menahan diri agar tidak mengungkapkan atau membiarkan pikiran negatif itu mengendalikan dirimu. Jadi kamu harus melawan pikiran-pikiran negatif itu dengan pikiran yang positif. Memang sulit di awal, tetapi jika kamu sudah terbiasa, kamu pasti akan lebih mudah untuk mengendalikan pikiranmu. Dan yang kedua, pahami perasaan dirimu sendiri. Ketika kamu sedang dipenuhi pikiran negatif, maka cobalah untuk mencari tahu penyebabnya dengan mengambil jeda atau istirahat sejenak. Tenangkan dulu pikiranmu, karena itu dapat membantu membuat pikiranmu kembali jernih. Kemudian pikirkan secara perlahan, satu persatu, apa yang bisa dilakukan agar perasaan dan pikiranmu itu dapat menjadi lebih baik. Yang ketiga, pikirkan kata-kata yang positif. Cobalah untuk memikirkan kata-kata positif yang tepat untuk memotivasi diri dalam menghadapi masalah-masalah. Apabila kamu sedang mengalami suatu kegagalan atau kebangkrutan, maka cobalah berpikir bahwa kegagalan tersebut bisa menjadi pengalaman berharga untuk kamu bisa menjadi individu yang lebih baik lagi di masa depan. Yang keempat, beri dirimu afirmasi yang positif. Jadi ketika kamu melakukan self-talk, coba kamu berdiri di depan kaca. Kamu berdiri di depan kaca dengan memberikan kalimat apresiasi atau pujian dan afirmasi positif pada diri sendiri, terutama terhadap segala sesuatu yang sudah kamu berhasil lewati, segala sesuatu yang sudah kamu dapat dan lalui dengan baik, dan otomatis kamu akan memunculkan rasa bersyukur atas apa yang telah kamu dapatkan dan kamu jalani selama ini. Dan yang kelima, bergabunglah dengan circle yang positif, circle yang sesuai dengan frekuensimu, circle orang-orang kaya misalnya, atau orang-orang yang udah sukses menurutmu, atau orang-orang yang udah sukses di sekelilingmu. Beberapa orang mungkin tidak sadar bahwa tubuh dan pikirannya itu memiliki kemampuan untuk menyerap pandangan dan emosi dari orang-orang di sekitarnya.
Maka cari dan bergabunglah dengan orang-orang yang bersikap dan mengeluarkan aura-aura positif atau mindset-mindset yang positif. Dan tentu hindarilah orang-orang yang dengan mindset, emosi, dan perilaku yang negatif. Dan manfaat self-talk, terutama positive self-talk, memang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan terutama mental. Dan bahkan tidak hanya dari segi mental, ini juga berpengaruh terhadap kesehatan fisik, seperti meningkatkan imun tubuh, meringankan keparahan penyakit, bahkan bisa menurunkan resiko kematian pada penderita penyakit yang berat, seperti kanker atau diabetes misalnya. Pertama, bisa menurunkan tingkat resiko stres dan depresi. Ketika menerapkan positive self-talk dalam rutinitas sehari-hari, telah terbukti dapat mengurangi gejala depresi, kecemasan, kelelahan mental, serta gangguan kepribadian dengan efektif. Menerapkan self-talk bisa mengembangkan pemikiran optimis ketika menghadapi situasi yang menantang dan berpotensi menimbulkan stres. Dan positive self-talk mampu mengubah cara pandang menjadi lebih positif saat menghadapi situasi yang berat. Kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Tingkat kepercayaan diri dan harga diri seseorang bisa menjadi lebih tinggi. Dan kedua hal ini penting, terutama ketika sedang menghadapi situasi apapun atau berusaha mencapai tujuan. Dan kepercayaan diri yang diperoleh melalui positive self-talk bisa mengurangi perasaan insecure. Di samping itu, menerapkan positive self-talk juga dapat menyingkirkan keinginan untuk melukai diri sendiri dan bahkan menghilangkan pikiran untuk bunuh diri. Yang ketiga, meningkatkan motivasi. Self-talk bisa menjadi perantara dalam mengintrospeksi diri, mengenali aspek positif dan negatif dalam diri, serta memacu motivasi diri yang berperan dalam meningkatkan pencapaian seseorang. Yang keempat, bisa mengambil sisi positif dari suatu peristiwa atau kejadian yang dia alami. Perlu untuk diingat bahwa self-talk itu bukan berarti membohongi diri sendiri. Justru, cara ini dilakukan agar seseorang dalam melihat segala peristiwa dari sudut pandang yang positif. Misalnya saat mengalami hal buruk, misalnya bangkrut atau ditipu orang, maka self-talk dapat membantu kamu mengambil hikmah atau sisi positif dari pengalaman tersebut dan menjadikannya sebagai pelajaran berharga. Itu dari penjelasan mengenai self-talk, mulai dari cara melakukannya dan manfaatnya bagi kesehatan mental. Penting untuk menjaga kesehatan mental agar aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lancar dan otomatis kehidupan sehari-hari bisa lebih lancar, dan otomatis kualitas hidup menjadi lebih baik. Jadi jika kamu atau kerabat kamu mengalami keluhan terkait gangguan psikologis, jangan ragu dan jangan takut untuk berkonsultasi secara langsung dengan psikolog atau psikiater yang lebih berkompeten. Oke, sekian pembahasan otak oriental kali ini. Jika kalian punya ide atau ada yang perlu dibahas, silakan komen aja di kolom komentar. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.